Ternyata Bible itu ya karangan manusia. Yohanes kan manusia, ini manusia, pokoknya Markus manusia semua. Sudah karangan manusia diterjemahkan menurut agama negara masing-masing. Salam bagi semua sahabat The Lawyer BTL Channel dimanapun berada. Saya menyapa sahabat-sahabatku dalam satu topik, karena kebetulan saya di jalan mendengar satu ulasan mengenai video dari seorang sahabat advokat senior dan seorang kakak alma mater, menyangkut pernyataannya dalam satu topik yang ada di video YouTube. Beliau mengatakan menurut pendapat dari beberapa mualaf yang kemudian dia sampaikan dalam satu pembicaraan YouTube, bahwa Alkitab itu atau isi dari Alkitab itu seolah-olah adalah karangan manusia, karena di dalam Alkitab itu ada tertulis Injil-Injil yang dibuat oleh penulis yang kemudian diterjemahkan di dalam berbagai bahasa yang ada di berbagai negara atau di berbagai belahan bumi ini. Sahabatku, setelah saya mendengarkan cuplikan video singkat itu, saya secara pribadi menyesalkan apa yang disampaikan oleh abang kita tersebut, karena kita sebagai seorang advokat atau sebagai seorang penegak hukum, seringkali kita menganut ajas yang terus kita pegang di dalam setiap hal ketika kita mendapatkan suatu case, yaitu ajas yang mengatakan siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau abang kita ini mengutip apa yang dikatakan orang lain dan dijadikan dalil bahwa seolah-olah Alkitab itu adalah karangan manusia atau ciptaan manusia, maka perlulah abang kita ini membuktikan apa yang telah didalilkan. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa Alkitab itu adalah seolah-olah karangan manusia atau yang dibuat oleh manusia, ketika hal itu tidak bisa dibuktikan? Maka apa yang dikatakan oleh seseorang bisalah dikatakan menjadi dalil yang mengada-ngada atau dalil yang sembarangan, yang tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mendalilkan atau membuktikan apa yang didalilkannya. Sahabatku, saya sebagai junior, saya berharap khususnya bagi kita para penegak hukum, apapun kita, seandainya ketika kita pun menjadi orang yang taat di dalam agama kita, sebagai profesi hukum, marilah kita menghindari kata-kata atau ucapan, apalagi kata-kata itu yang disampaikan oleh orang lain, kemudian kita sampaikan di dalam suatu pembicaraan yang menurut hukum ini juga merupakan keterangan saksi di auditu, atau apa yang dikatakan orang lain atau diceritakan orang lain, kemudian kita sampaikan dan kita ceritakan seolah-olah kebenaran, maka hal itu bisa mengandung hal-hal yang tidak baik. Apalagi jika hal itu bisa
konotasi atau bisa membuat hal itu menjadi sesuatu yang dilarang oleh hukum. Karena kita harus mengingat bahwa ada pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita atau KUHP, dalam pasal 156A, kita harus menghindari jangan sampai kata-kata kita membuat orang lain atau agama orang lain ternista atau ternoda. Itulah respon saya terhadap apa yang disampaikan oleh advokat senior, kakak kita, senior kita, kakak alma mater kita yang kita cintai ini. Semoga respon ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Marilah kita menghindari hal-hal yang bisa mengganggu rasa pertalian persaudaraan, rasa pertalian bahwa kita adalah anak-anak bangsa. Kita harus terus memupuk dan menjaga keberagaman, perbedaan, dan perbedaan itu menjadi modal utama kita menjadi bangsa yang besar. Itulah hakikat yang diinginkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda dalam hal apa saja, tetapi kita adalah satu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam hormat saya terhadap abang kita senior dan terhadap semua sahabat yang mendengarkan video dari The Lawyer BTL Channel. Semoga ada manfaat yang bisa dari apa yang disampaikan oleh The Lawyer BTL Channel kali ini. Salam hormat saya. Salam bertemu kembali dalam topik-topik yang akan datang. Horas!